Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita awali pembelajaran kita di pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam, yang kita akan bahas adalah di sini tentang dakwah agama Islam yang disebarkan di bumi Nusantara Indonesia tercinta ini, yang sampai hari ini alhamdulillah mayoritas penduduk Indonesia beragama Muslim, dan tentunya ini atas perjuangan ya yang gigih, penuh kesabaran dari para ulama-ulama kita, dari para pendahulu-pendahulu kita. Di antaranya adalah sunan atau para wali songo yang telah berjasa begitu besar mengislamkan hampir 90% ya penduduk Indonesia. Di antaranya yang kita bahas adalah di sini adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim ya. Jadi Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik ini merupakan adalah pelopor dari Wali Songo di Pulau Jawa. Banyak versi yang menjelaskan tentang asal-usul beliau ya. Versi pertama ini mengatakan beliau berasal dari Maghribi ya, daerah Afrika Utara. Sehingga beliau dikenal dengan sebutan Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi ya. Ada juga yang mengatakan beliau berasal dari Turki ya, sebuah negara Islam ya yang dulu ya sangat maju ya, yang hampir menguasai jazirah Arab, hampir juga wilayah Eropa, dan Turki ini merupakan masuk ke dalam wilayah Eropa Timur ya, Eropa Timur. Ada pula yang mengenal beliau sebagai Syekh Maulana As-Samarkandi ya, karena berasal dari Samarkand ya, sebuah daerah di Asia Tengah yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam. Nah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini menikah dengan seorang putri kerajaan Champa ya, yang sekarang ini menjadi negara Kamboja, bernama Dewi Chandra Ulan. Namun mengenai kelahiran daripada tahunnya ini tidak diketahui secara pasti kapan Syekh Maulana Malik Ibrahim dilahirkan. Namun ya, sejarah ini mencatat bahwa beliau datang ke Pulau Jawa ini pada tahun 1404 Masehi ya. Sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke tanah Jawa ya untuk menyebarkan agama Islam, ini Islam sudah masuk terlebih dahulu di sebagian kecil daerah di Pulau Jawa, terutama di daerah sekitar pantai utara ya, seperti daerah Leran dan juga daerah Jepara. Nah, keberadaan Islam yang telah ada jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Jawa ini ditandai dengan ditemukannya makom seorang perempuan muslim ya, muslimah yang bernama Fatimah binti Maimun, yang wafat pada tahun 1082 Masehi atau 475 Hijriah. Nah, meskipun keberadaan masyarakat Islam ini sudah ada ya, perkembangan Islam saat itu ini masih sangat terbatas dan juga belum berkembang dengan pesat. Namun kehadiran Maulana Malik Ibrahim ya di Gresik ini menjadi awal perkembangannya agama Islam di pulau terdapat di Jawa tersebut. Nah, ketika di Jawa Timur khususnya di Gresik, sebagian besar masyarakatnya masih beragama Hindu dan Buddha ya. Hal ini tidak lepas dari pengaruh kerajaan Majapahit yang berkuasa pada saat itu, yang mayoritas raja dan rakyatnya adalah pemeluk agama Hindu dan Buddha. Hanya sebagian kecil masyarakat saja yang sudah memeluk Islam dan tidak memiliki agama ya. Maka saat pertama datang dan menetap di Gresik, Maulana Malik Ibrahim lebih dikenal oleh penduduk setempat dengan sebutan kakek bantal. Ini nah, di antara daripada perjuangan dan dakwah Sunan Malik Ibrahim ya, beliau ini termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ya.
Daerah yang ditujunya pertama kali adalah Desa Sembolo, ya, yang sekarang adalah daerah yang namanya Leran, ya, Kecamatan Manyar. Beliau mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa sebagian, ya, timur, ya, dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pesucinan Manyar. Nah, pertama-tama yang dilakukannya ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya, ya, di dalam pergaulan sehari-hari. Beliau juga tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan juga kebaikan yang dibawa agama Islam. Maka berkat keramah tamahannya banyak masyarakat yang tertarik untuk memeluk agama Islam. Nah, poin di sini adalah pentingnya di dalam kita menerapkan akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik di dalam kita bermasyarakat, ya, di dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan menerapkan budaya sopan santun, ramah tamah, akhlak yang baik, karena inilah cerminan dari agama kita, yaitu agama Islam yang selalu mengajarkan kepada kebaikan, budi pekerti yang luhur, akhlak yang tinggi, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya kata Nabi, aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang baik. Maka penting bagi kalian, ya, sebagai seorang pelajar, ya, yang sedang menempuh jenjang pendidikan, untuk memahami akhlak budi pekerti yang baik yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, memuliakan teman, saling membantu kepada yang lainnya, ya. Yang tidak mampu juga mendoakan yang mampu membantu pada yang tidak mampu. Jadi ada tenggang rasa, saling membantu di antara sesama, karena ini yang diajarkan oleh agama kita, ya, baik kepada sesama muslim ataupun kepada non muslim. Kita harus berbuat baik, kita tunjukkan akhlak Islam yang baik, bahwa Islam itu bukan agama kekerasan, tapi Islam adalah agama yang penuh rahmatan lil alamin, yang penuh kasih sayang kepada seluruh makhluk, baik itu muslim non muslim, bahkan kepada hewan pun, ya, Islam sangat menghargainya. Ini sebagaimana yang dilakukan para wali lainnya. Aktivitas pertama yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang, ya. Beliau, ya, berdagang di tempat pelabuhan terbuka, ya, yang sekarang dinamakan dengan Desa Romo atau Desa Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta, ya, dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli, pemilik kapal atau pemodal. Nah, setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam tetapi menerimanya dengan baik, ya, menerima dengan baik, bahkan memberinya sebilang tanah di pinggiran kota Gresik. Wilayah itulah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Gapura. Nah, Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik, ya, beliau gemar membantu orang-orang yang teraniaya. Ini penting, akhlak yang harus kita tiru, membantu kepada orang-orang yang teraniaya. Dengan nasihat dan kasih sayangnya, beliau mengenalkan agama Islam. Harta beliau, ya, dikeluarkan untuk membantu orang-orang kelaparan dan juga kekurangan obat. Beliau selalu berpesan bahwa semua manusia itu sama, ya, semua manusia itu di sisi Allah sama, tidak ada kasta dan pangkat, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Orang miskin boleh bergaul dengan orang kaya, rakyat jelata boleh bergaul dengan bangsawan, kaum pelajar boleh bergaul dengan kaum tidak terpelajar. Adapun yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, berakhlak dan penyayang sesama. Inilah inti daripada ajaran agama Islam. Yang termulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa dan memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Kalian harus paham
bukan mereka yang paling banyak hartanya, bukan mereka yang paling tinggi jabatannya, bukan mereka yang anak bangsawan dan sebagainya, tapi yang paling mulia di sisi Allah dan di sisi makhluknya adalah mereka-mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian ya harus pahami itu semua dengan sebaik-baiknya. Dan tugasnya pada hari ini adalah kalian menyalin dari halaman 7 ya. Nomor 1 berdakwah dengan ketinggian akhlak ya, sampai dengan nomor 2. Jadi cuma sampai nomor 1 saja kalian tulis di buku ya, sampai dengan memeluk Islam dengan ikhlas tanpa paksaan, agar kalian bisa mengenal dakwah-dakwah daripada pendahulu kita, para ulama-ulama kita di dalam menyebarkan agama Islam, agar kedepannya tidak ada yang namanya kekerasan ya, intimidasi ya, merusak agama tempat ibadah orang lain dan sebagainya. Kita harus menghormati mereka yang non muslim, karena kita berada di negara Indonesia yang memang berasaskan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Siapapun boleh hidup di Indonesia, tetapi harus bisa menjaga dengan baik, merawat negara kita dengan baik. Apalagi kita bentar lagi akan memasuki hari kemerdekaan kita, 17 Agustus, momentum kebangkitan bangsa Indonesia, bersatu padunya rakyat Indonesia, muslim, non muslim, etnis Jawa, etnis Sunda, etnis Batak, etnis yang lain Melayu dan lain sebagainya, bersatu padu di dalam naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah ini semua, mengambil pelajaran ini semua, dan kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Demikian ya yang bisa Bapak saya uraikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya pentingnya tentang sejarah, dan kalian bisa memahami sejarah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.